Kalau melihat gambaran era APBN 2026 itu adalah gambaran yang optimis, konservatif atau seperti apa, Pak? Optimis realistis. Optimis realistis. Karena kita melihat bahwa Indonesia punya peluang untuk mendorong lebih banyak lagi investasi. Dan kita punya peluang seperti yang sudah kita lihat walaupun dalam kondisi tantangan yang berat, kita bisa menunjukkan ekspor yang sangat resilient. Jadi kondisi kita sekarang ini punya daya saing untuk kita bisa terus menarik investasi. Dan tentunya ini yang harus kita kapitalisasi. Jadi Pak Prabowo dengan sangat keras mengatakan bahwa investasi harus menjadi driver dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita harus menciptakan lapangan kerja yang semakin berkualitas. Di sisi lain kita tahu APBN kita akan tetap bisa sustain, khususnya adalah masyarakat yang berpendapatan miskin dan rentan, itu akan selalu ditopang oleh negara. Sehingga kita selalu akan punya program perlinsos yang kuat, dan juga 8 program prioritas Pak Prabowo ini jelas akan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari miskin dan rentan, lalu yang biasa disebut aspiring middle class, dan juga kelompok kelas menengah, dan bahkan kelompok atas. Nah, ini yang kita harapkan bisa menjadi driver selain peluang investasi dan ekspor yang kita cukup kompetitif. Kita harapkan dengan APBN yang kita lakukan dengan semakin berdaya dorong, kita harapkan daya dorong itu bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Optimisnya itu persisnya di bagian mana, Pak Dirjen? Karena begini, kondisi global kan sebenarnya tidak sedang baik-baik saja, cukup kondusif ya. Penuh tantangan. Penuh tantangan. Kita lihat 2024 pun sebenarnya sudah terjadi, bahkan kalau kita mundur lagi 2022 gejolak geopolitik, dan sekarang dengan perang tarif yang sebenarnya sudah mulai dari 2024 dan sekarang makin jelas di 2025. Pertumbuhan ekonomi global itu sebenarnya tidak terlalu menjanjikan. Nah, tetapi dengan kemarin kita berhasil melakukan negosiasi di antara 15 negara yang punya surplus terbesar dengan Amerika, Indonesia itu diuntungkan dengan tarif 19%. Karena negara-negara yang langsung direct competitor dengan kita untuk pasar Amerika, itu tarifnya lebih tinggi daripada Indonesia. Vietnam. Termasuk China, termasuk Vietnam, termasuk India, bahkan mungkin to some extent termasuk Meksiko. Jadi ini adalah peluang bagi ekonomi Indonesia dan investasi. Kita harapkan dan sudah mulai terlihat minat dari investor untuk membuka pabrik di Indonesia untuk memanfaatkan competitiveness. Ingin memperjelas saja lagi Pak Febrio, kalau bicara teori dasar pertumbuhan kan ada konsumsi, ada government spending, ada ekspor kurang impor, ada investasi. Di tahun depan itu yang mana yang lebih diandalkan pemerintah untuk mendorong target 5,4% bisa tercapai? Investasi dan ekspor. Investasi dan ekspor. Ekspornya kemana, Pak? Ini kan sedang susah nih mau mengekspor. Justru itu. Jadi karena kita melihat tadi kondisi global yang sedang berat, tetapi karena kita bisa melihat peluang bahwa di tengah gejolak yang sedang terjadi pun, kita lihat di semester pertama, pertumbuhan ekspor kita itu bahkan double digit. Jadi kuartal kedua kemarin itu kita pertumbuhan ekspornya 10,8%. Itu sudah real, artinya sudah dihilangkan faktor harganya. Kalau secara nominal itu bisa 15%-an. Nah, sehingga kita melihat peluang ini, walaupun kemarin kita lihat ya bahwa paruh pertama itu banyak yang dalam bentuk front loading. Kenapa? Karena takut perang tarif itu tarifnya sangat tinggi, 32% yang menjadi ancaman, sehingga pembeli dari Amerika dan juga banyak tujuan ekspor Indonesia itu juga mempercepat pembeliannya dari eksportir-eksportir Indonesia. Nah, tetapi karena kita dapat yang 19%-nya, ini menjadi peluang yang relatif lebih baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Memang di paruh kedua, ini memang akan masih cukup challenging, tetapi kita melihat peluang itu cukup besar. Baik, Pak Misbakun, kalau Anda lihat posturnya, pertumbuhan ditargetkan 5,4%, kemudian defisit 2,48% dari PDB, itu terlalu optimis saja atau cukup realistis sebetulnya? Kalau saya lihat angka yang disampaikan oleh Pak Presiden, itu yang angka menurut saya itu sangat agresif. Agresif? Agresif. Yang mananya nih maksudnya? Dari angka pertumbuhan. Pertumbuhan itu agresif. Coba bayangkan di antara G20, kita tumbuh di kuartal kedua 5,12 saja yang tertinggi di G20. Dan kemudian di saat World Bank dan semua IMF, ADB mengkoreksi pertumbuhan. Dan kita masih bisa di atas itu. Sehingga
para ekonom pun tidak percaya. Para analis nggak percaya. Tidak percaya dengan tahun depan atau yang? Tidak percaya dengan pencapaian 5,12. 5,12 second quarter kemarin? Ya. Oke. Dan tahun depan itu kan situasinya kan hampir sama. Tetapi pemerintah memberikan target 5,4. Bagi saya itu agresif. Oke. Tetapi saya ingin menyampaikan, tapi sangat strategis di dalam pencapaian tujuannya. Apa itu? Pertama, pemerintah menumbuhkan ekonomi domestik. Dari apa? Dari MBG. MBG 335 triliun. Porsi paling besar ya? Paling besar. Dan porsi 335, kalau ekosistem di akhir 2025 ini bisa diselesaikan, 335 itu akan memberikan multiplier efek yang luar biasa di dalam domestic consumption. Oke. Domestic consumption, dan itu walaupun bentuknya belanja itu akan menjadi investasi sendiri karena di dalamnya itu diikuti oleh apa? Oleh realisasi belanja stasiun makanan, dapurnya, SPBG-nya. Nah itu kan diikutin juga, dan itu kan non APBN. Oke. Non APBN. Nah ini kalau menurut saya ada satu hal yang menurut saya angka 5,4 itu agresif. Dan menurut saya juga, menurut saya pada suatu tingkat yang realistis. Realistisnya apa? Realistis dalam banyak hal. Banyak halnya apa? Banyak hal karena program-program pemerintah yang sifatnya konsumsi ini dan sifatnya belanja habis itu di banyak hal. Contoh di pendidikan. Pendidikan itu ada 750 triliun. 750 triliun. Dan itu pembangunan infrastruktur, perbaikan rehabilitasi sekolah. Bukannya hampir separuhnya larinya ke MBG dari 750 triliun? Enggak, MBG sendiri, pendidikan sendiri. Oh itu di luar yang 335 triliun? Di luar. Jadi kalau kita kombinasikan, itu dua hal yang berbeda. Dan ini kalau dua ini kan semuanya kan belanja yang habis di sana. Ada biaya operasional sekolah dan sebagainya. Lah, kalau kita ingin menyatakan bahwa disinilah Pak Prabowo ini mulai mewujudkan apa yang disebut APBN yang disusun oleh tim ekonominya sendiri. Karena memang full. Ini full. Ini pertama kali disusun oleh pemerintahan Pak Prabowo yang tahun ini mulai menyusun sendiri APBN-nya. Sehingga apa yang dituliskan, apa yang menjadi program visi misinya itu ada di sana disebutkan secara konkret. Ini saya ingin ke Bu Sinta karena pengusaha biasanya akan lebih jeli melihatnya. Kalau Pak Misbakun kan mungkin ada tujuan yang lain mungkin ya, mungkin. Enggak juga. Oh enggak juga ya. Enggak juga. Saya ingin ke Kita Bu Sinta. realistis saja. Baik. Bu Sinta melihat kan investasi dibutuhkan Bu disebut 7.450 triliun tahun depan. Itu besar sekali di saat ketidakpastian itu masih cukup tinggi, baik di luar maupun juga di dalam. Kalau Apindo melihat angka 5,4% dulu ya Bu, kita bicara pertumbuhan. Itu seperti kata Pak Misbakun tadi, agresif atau itu malah harusnya ditingkatkan lebih tinggi lagi? Bagaimana Bu? Saya punya bahasanya yang lebih canggih, saya bilang aja begini. Pragmatic but forward looking. Pragmatic but forward looking. But forward looking. Oke. Jadi saya ngelihat 3 hal utama. Pertama, jelas kelihatan menjaga financial sustainability. Jadi fiscal sustainability-nya itu dijaga. Kedua, tetap memberikan ruang untuk ekspansi sektor-sektor yang produktif. Dan yang ketiga, tetap menjaga bantalan sosialnya untuk dengan kondisi volatilitas global seperti ini. Gitu. Jadi dari ketiga hal itu saya melihat ada pragmatisme tapi very forward looking gitu ya. Kita melihat selalu melihat angka kejarnya itu selalu ke 8. Jadi somehow apapun pertumbuhan yang diterapkan pemerintah pasti ngelihatnya ke 8. Ke 8% maksudnya? 8%. Jadi kalau ngelihat ke 8% kayaknya 5,4 masih memungkinkan 5,4. Tapi pada dasarnya begitu banyak ketidakpastian di 2026 yang menurut kami pandangannya masih ada, yang sebenarnya angka tersebut kemudian what does it mean? Bisa tercapai, bisa sangat realistis, bisa sangat optimistik, itu tergantung keadaan situasi kan, gitu. Dan jadi kami kembali selalu mengatakan angka boleh angka, tapi pada akhirnya apakah ini bisa dieksekusi, gitu? Karena selalu permasalahan yang utama adalah ke gap implementasinya.
Jadi kalau kita bicara soal MBG, kita bicara itu kan semua secara ini bagus sekali ya, bisa malah menciptakan lapangan pekerja juga, pekerjaan juga gitu. Kalau dikatakan satu SPSK itu bisa 48 pekerja katanya, Mas Masku. Jadi kalau dilihat ini sangat positif, gitu kan. Tapi tantangannya kan banyak juga, secara logistik. Sekarang mau meningkatkan dari 6 juta ya ke 83 juta aja, itu nggak semudah itu secara logistik. Maksudnya untuk MBG ya? Untuk MBG, ini saya memberikan contoh. Untuk penerima MBG itu ya Bu ya? Memberikan contoh. Jadi maksud saya begini, ini boleh kita memiliki satu target, tapi pada akhirnya kan kenyataannya kita tahu tantangan ini tidak semudah itu. Ada nyata di depan mata ya? Tentunya termasuk juga dengan investasi yang tadi sudah disebutkan. Karena kalau mencapai nilai seperti yang diharapkan untuk 5,4 perlu 7.450 triliun. Besar. Besar sekali. Dan kita kan sekarang 2025 1.900 ya. Jadi kalau dilihat very forward looking. Kerja amat sangat keras ya. Saya rasa perlu kerja yang amat keras, tapi dalam sisi lain kami melihat positifnya begini. Kalau pemerintah memang mentargetkan angka tersebut, pastinya dong harus di-unlock semua tantangan yang ada. Kalau enggak bagaimana mungkin orang double untuk naikkan 100% aja tidak mudah, apalagi setinggi itu. Sebelum saya melanjutkan unlock yang di dalam negeri, saya ingin ke Bu Mari dulu. Bu Mari, apakah Ibu membagi juga optimisme yang sama yang tadi dirasakan oleh Pak Misbakun? Bu Sinta melihatnya penuh tantangan kelihatannya, atau seperti apa Dewan Ekonomi Nasional melihatnya, Bu Mari? Mungkin kita memposisikan diri lebih kepada jika kita ingin mempertahankan 5% atau bahkan mencapai 5,4% yang relatif tinggi ya dibanding maksudnya dengan keadaan sekarang ya. Yang penting menurut saya sih untuk bertanya ya, bagaimana sih kita bisa mencapai pertumbuhan 5,4%. Tadi kalau disebut oleh Pak Febrio bahwa dia berharap investasi dan ekspornya akan menjadi driver dari growth. Ya sah-sah aja ya itu kalau asumsinya demikian. Tetapi menurut hemat kami, dan ini sudah menjadi juga intensi Presiden, investasi tidak mungkin akan bertambah atau meningkat, apalagi yang berorientasi ekspor, jika kita tidak melakukan diregulasi. Ya, jadi menurut kami ini salah satu kunci. Kita perlu implementasi diregulasi, memperbaiki iklim investasi, dan di situ juga kita bisa bahas lebih detail. Tetapi intinya kan sudah banyak kita bahas, termasuk juga dengan Apindo, bagaimana mengurangi ekonomi biaya tinggi, bagaimana memberi kepastian berusaha di dalam negeri maupun membantu untuk akses pasar di luar negeri dengan negosiasi dan free trade agreements yang lain. EU Indonesia SEPA itu penting karena itu akan lebih memastikan daya saing kita terhadap Vietnam misalnya. Jadi ini bagian dari implementation yang penting ya. Dan kalau kita jadi saya sih kuncinya kalau kita ingin mencapai 5,4%, sangat penting untuk kita bisa meningkatkan bisa melakukan diregulasi yang pokok-pokok untuk yang sudah banyak dibahas selama ini dengan dunia usaha, dan juga sudah dijanjikan oleh Presiden sendiri ya di Sarasehan di bulan April. Jadi bagaimana kita implement itu. Kemudian kedua, kalau kita tetap berharap peran dari APBN sebagai stimulus atau mempunyai multiplier effect, kita kan harus melihat dari dua sisi ya, dari pendapatan, mungkin dari pengeluaran dulu. Pengeluaran yang sudah disampaikan sebagai 8 prioritas program itu juga bisa mempunyai sumbangan kepada pertumbuhan, tetapi kembali lagi selama itu diimplementasi dengan efektif, seperti MBG misalnya, itu kan salah satu yang dapat dana besar ya, dan kalau memang itu diterapkan secara efektif, dia benar-benar bisa mempunyai multiplier effect di level bawah ya.
langsung ke komunitas dan seterusnya. Koperasi Merah Putih juga. Ya, tapi itu syaratnya tentu kita harus benar-benar bisa implementasi secara efektif ya. Nah, disinilah pentingnya juga untuk memperhatikan implementation ya. Dan juga bantuan sosial dan lain sebagainya. Tapi banyak yang sebetulnya tidak di dalam posisi stimulus. Kita tidak terlalu melihat banyak sumbangan dari infrastruktur karena anggapannya ini akan datang dari swasta untuk melakukan infrastruktur. Dan untuk itu sebetulnya kembali lagi kebijakan pemerintah untuk mendukung dibangunnya infrastruktur itu sangat penting. Misalnya nih ketahanan energi cukup besar ya, 400 triliun, tapi setengahnya itu lebih dari setengahnya adalah untuk subsidi ya, hanya sekitar berapa nih 37,5 T untuk anggaran energi terbarukan. Padahal targetnya kita harus mencapai 100% untuk EBT. Jadi ini contoh-contoh bagaimana kita perlu memperbaiki. Mungkin saya tambahin satu hal lagi ya. Dari segi pengeluaran, kalau kita ingin anggaran bisa lebih banyak menyumbang kepada stimulus dan pertumbuhan ekonomi, pengeluarannya, pendapatannya harus meningkat. Kalau enggak terbatas kan karena sudah banyak program prioritas. Di sini mungkin bisa Pak Febrio, rencana untuk meningkatkan tax revenue tanpa terlalu mengejar intensifikasi, tapi bagaimana dengan ekstensifikasi, dan yang penting core tax bisa jalan dan menggunakan digital GovTech untuk bisa memperbaiki pertukaran data dan lain sebagainya, sehingga kita bisa benar-benar meningkatkan pendapatan dari tax ya, tapi dengan meningkatkan kepatuhan. Terima kasih Bu Mari. Ini saya langsung ke Pak Febrio. Saya mau dua dulu saja Pak. Yang tadi soal deregulasi, itu kan supaya kemudian Bu Sinta dan kawan-kawan berani investasi dan ekspansi. Lalu yang kedua, tadi Pak Febrio sudah katakan karena ancaman perang dagang dari Trump, banyak investor itu front loading karena takut kena tarif tinggi, mereka investasi di awal. Tapi kan sekarang sudah jadi lebih rendah. Logikanya di triwulan ketiga dan keempat, investasi itu akan melambat. Apa kemudian yang akan dilakukan pemerintah untuk memboost investasi di tahun depan, Pak? Ya, jadi tadi benar sekali sebenarnya Bu Mari mengatakan bahwa investasi ala Pak Prabowo ini berbeda. Investasi ala Pak Prabowo adalah mengutamakan peran swasta. Dan peran pemerintahnya adalah dalam konteks KPBU, jadi PPP. Dan ini yang akan kita harapkan peran yang sangat besar dari Danantara. Semua BUMN masuk ke dalam konsolidasi di Danantara. Dan di sini nanti kita harapkan terjadi benchmarking. Jadi performance dari masing-masing BUMN ini memang harus dilihat secara komersil. Sehingga kita harapkan kalau mereka invest di dalam infrastruktur, infrastruktur ini bukan hanya jalan tol. Jadi masyarakat juga mungkin imajinasinya bisa kita perluas sedikit. Infrastruktur ini terutama adalah energi. Tadi Bu Mari juga sebutkan tentang energi terbarukan. RUPTL kita untuk 10 tahun ke depan itu membutuhkan ribuan triliun. Dan itu adalah bagian dari juga dorongan dari pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Paling banyak apa itu kira-kira Pak? Panas bumi atau apa? Lebih besar nanti mayoritas justru akan renewable. Itu ada panas bumi, ada solar panel, ada angin dan sebagainya gitu ya. Nah justru ini adalah peluang kita untuk masuk ke manufakturnya juga. Di mana saat ini demand terhadap listrik di Indonesia kan terus tumbuh. Jadi kebutuhan kita tadi mengatakan invest sampai ribuan triliun, itu bukan karena kita memang semata-mata ingin invest, tetapi karena memang ada demand dari pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan listrik. Tetapi listrik ke depan memang akan semakin dibutuhkan listrik yang renewable. Contohnya adalah, ini sama sekaligus juga menceritakan beberapa peluang investasi Danantara dan juga sektor swasta ke depan, terutama adalah sektor digitalisasi. Saat ini demand terhadap data center seluruh dunia itu sangat besar. Tinggi ya. Dan penggunaan energinya sangat tinggi. Dan mayoritas energi yang diminta oleh data center itu adalah renewable. Dan Indonesia sangat position sangat well dalam kondisi ini. Kita punya resources untuk bisa bahkan bukan hanya panas bumi, kita punya hydro, dan kita juga punya kapasitas untuk memproduksi solar panel. Nah inilah manufacturing yang tadi kita sebutkan sebagai dorongan untuk investasi. Ini teman-teman Apindo sudah sangat familiar dengan ini. Makanya tadi saya sangat apresiasi komentar dari Bu Sinta bahwa nanti ini yang paling penting adalah eksekusi.
Oke. Proyeknya harus ada. Ya. Uangnya ada nggak? Ya. Kita nggak pernah masalah dengan uang. Kalau investasi, masyarakat global itu membutuhkan proyek-proyek yang sangat investable dan high return. Tetapi memang persis seperti kata Bu Sinta tadi, eksekusinya ini harus lebih cepat. Soal eksekusi sudah diangkat oleh Pak Febrio karena di saat ini pemirsa, anggaran yang sedang berjalan itu juga masih belum sampai separuh ya dari anggaran yang dianggarkan. Bagaimana kemudian efektivitas APBN 2026 benar-benar